Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lili Suryani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bekasi dari SDN Kali Abang Tengah 1. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nini Nuraini SPD, guru kelas 3 dari SDN Kali Abang Tengah 1. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Lilis. Apa kabarnya Bu Nini? Alhamdulillah baik. Bu Lilis bagaimana nih kabarnya? Baik juga Bu Nini. Nah Bu Nini, dari yang baru nih saya pernah membicarakan kepada Bu Nini untuk masalah supervisi ya dari kelas Bu Nini. Nanti saya akan mensupervisi Bu Nini. Nah alhamdulillah Bu Nini menyetujui. Nah dalam supervisi nanti ada tahapan yang harus dilalui oleh Bu Nini. Ada 3 tahap ya Bu Nini. Ada tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana pada tahapan ini kita akan berdiskusi, bertukar pikiran ya Bu Nini ya. Kemudian mencarikan solusi nih terkait tentang apa-apa yang dipersiapkan untuk supervisi besok, supaya tentunya supervisi nanti yang Bu Nini laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi akademik Bu Nini, serta Bu Nini nanti mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu Nini. Ya. Baik nih Bu Nini, untuk membuka percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa nih harapan Bu Nini pada kesempatan kita pada hari ini? Ya. Terutama saya sangat berterima kasih ya Bu Lilis ya. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Bu Lilis nih di siang hari ini. Bu Lilis bisa meluangkan waktu untuk saya juga, dan dengan saya di supervisi nanti ya Bu Lilis, itu tentunya untuk meningkatkan nih kompetensi saya nih, bagaimana proses pembelajaran saya nanti di dalam kelas. Saya ingin berdiskusi sama Bu Lilis juga ini untuk mengenai rencana-rencana pembelajaran yang akan saya lakukan untuk nantinya ya Bu ya, saat di supervisi oleh Ibu. Baik, berarti tujuan kita sama ya Bu Nini, untuk berdiskusi, bertukar pikiran tentang rencana pelaksanaan proses pembelajaran institusi yang akan dilaksanakan besok. Baik Bu Nini, kalau boleh saya tanya, kira-kira materi apa yang akan Bu Nini sampaikan pada esok hari ya? Nah, nanti saya di kelas itu kami akan belajar, saya nanti belajar matematika yang tulis itu tentang nilai tempat yang tulis. Jadi kami akan belajar materi nilai tempat. Oke baik, Bu Nini akan menyampaikan materi tentang nilai tempat. Nah kira-kira nih dari materi tersebut apa yang ingin Bu Nini capai dalam tujuan pembelajaran nanti kepada peserta didik? Nah, tujuannya tuh ya Bu, jadi saya akan berikan kepada anak-anak itu tentang numerasi ya Bu ya, numerasi di kelas. Nah, dengan numerasi ini nanti saya berharap mereka bisa lebih pandai lagi berhitungnya, lebih paham lagi mengenai nilai tempat dalam pembelajaran tersebut ya. Dan akan saya lakukan sebuah pengamatan. Nah, jadi dari pengamatan ini mereka nanti akan paham mengenai numerasi. Oke baik, Bu Nini akan menyampaikan materi numerasi ya Bu Nini. Tujuannya agar siswa memahami numerasi pada nilai tempatnya. Oke Bu Nini, kira-kira area apa nih yang akan Bu Nini kembangkan dalam pembelajarannya nanti? Seperti tadi kan ya Bu ya, dimana tujuan pembelajaran saya tuh untuk yang pertama kali kan numerasi. Nah, di sini saya ingin tuh anak-anak dapat paham berhitung, terutama untuk menentukan nilai tepatnya ya Bu pada suatu bilangan. Nanti di situ kami akan berdiskusi dan berkolaborasi ya Bu ya tentang materi nilai tepat. Berarti nanti ada proses diskusi ya Nah, Bu Nini ya iya. di materi tentang nilai tempat. Nilai tepat. Oh
pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga akan mencantumkan KSE dan budaya positif. Nah, nanti di situ saya memberikan bimbingan ya Bu, dan Ibu juga bantu saya ya untuk membimbing bagaimana untuk mencantumkannya ke dalam rencana pembelajaran saya. Oh gitu. Jadi yang Ibu persiapkan seperti itu, tapi modul ajar yang sudah Bu Nining buat ya? Iya. Nah, kalau yang saya lihat nih dari modul ajar yang Bu Nining buat, saya lihat walaupun sebelumnya kita sudah mengadakan pertemuan ya Bu Nining, secara singkat, kemudian saya juga secara garis besarnya saja ya menjelaskan tentang KSE dan juga budaya positif. Nah, di sini nih sudah kelihatan sekali bahwa Bu Nining menggunakan modul ajar dengan menggunakan KSE dan budaya positif. Sudah bagus sekali ya Bu Nining ya. Terima kasih. Nah, kira-kira dari modul ajar yang sudah Bu Nining buat ini, strategi apa sih yang akan Bu Nining lakukan dalam proses pembelajaran Bu Nining besok nih? Nah, besok saya akan memberi materi nilai tempatnya Bu ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ya Bu, menurut saya gaya belajarnya siswa saya di kelas itu ada audio, ada visual, audio, story, dan kinestetik. Sangat luar biasa sekali ya apa yang tadi sudah Bu Nining persiapkan untuk pembelajaran esok hari. Nah, kira-kira nih Bu Nining dalam melaksanakan pembelajaran besok akan meminta bantuan kepada siapa nih? Ya pastinya saya akan bekerja sama dengan siswa saya sendiri ya Bu ya, karena kan di dalam kelas ini kan nantinya saya dan siswa saya ya, jadi saya berdiskusi dengan mereka, jadi saya akan bekerja sama dengan siswa saya tersendiri ya. Dari karena Bu Nining akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, nanti tentu saja yang Bu Nining minta adalah bantuan kepada siswa-siswa Bu Nining ya. Baik Bu Nining, kira-kira apa nih rencananya Bu Nining akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Insya Allah besok bisa Bu. Berarti besok latihan Bu Nining ya untuk saya sudah tidak sabar lagi nih untuk mengikuti kelas Bu Nining nih. Baik Bu Nining, kira-kira apa nih komitmen Bu Nining untuk kedepannya nanti dalam melaksanakan pembelajaran? Yaitu saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang akan saya laksanakan ya Bu, yaitu budaya positif dan KSE-nya akan saya gunakan. Kira-kira dari obrolan kita hari ini, kira-kira nih mulai dari tadi Bu Nining menyampaikan tujuan, kemudian strategi pembelajaran, kemudian juga tindakan-tindakannya, kira-kira kesimpulan apa nih yang akan Bu Nining sampaikan nih pada pertemuan kita hari ini? Dari tujuan pembelajarannya, saya akan mengembangkan generasi ya Bu, dan menggunakan kolaborasi, menyusun RPP berdiferensi ke dalam 3 kelompok ya Bu, dan mencantumkan KSE dan budaya positif. Kemudian LKPD dan asesmen akan disiapkan untuk proses pembelajarannya. Ada perbedaan antara audio, visual, dan kinestetik, dan memanfaatkan waktu dengan baik dengan batas waktu saat berdiskusi. Oke, baik Bu Nining. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Nining setelah kita melakukan diskusi pada hari ini? Pastinya senang sekali Bu Lilis bisa bekerja sama dengan Bu Lilis. Mudah-mudahan bisa membantu saya untuk kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Semangat ya Bu Nining. Siap. Semoga besok supervisi Bu Nining berjalan dengan lancar. Sampai bertemu besok ya Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Merah. Allah Akbar.
Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Lilis. Apa kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah baik Bu Lilis. Oh ya Bu Nining, mohon maaf ya minta waktu sebentar. Tidak mengganggu kan Bu Nining? Ya kebetulan hari ini saya sedang tidak mengajar dan siap menemani Bu Lilis. Terima kasih Bu Nining. Kemarin kan kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya Bu Nining. Yaitu tahap praobservasi, observasi. Dan pada saat ini kita akan melaksanakan tahap pasca observasi. Nah, hari ini kita tidak berdua Bu Nining. Kita ditemani oleh pemuda praktik dari Kota Bekasi, Bapak Sarjono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Sarjono ini akan mengamati terkait diskusi pasca observasi kita pada hari ini. Baiklah Bu Nining, kira-kira terkait dengan hal tersebut, kira-kira apa nih harapan dari Bu Nining dari diskusi kita hari ini? Ya kebetulan kemarin kan saya sudah disupervisi ya sama Ibu. Jadi saya ingin bercerita kembali, ingin sharing kembali, ingin berdiskusi lagi ya dengan Ibu. Kira-kira apa nih Bu yang sudah saya dapatkan dan sudah saya sampaikan mengenai proses pembelajaran kemarin. Tapi sama ya Bu, kita hari ini tuh tujuannya ingin berdiskusi tentang komunikasi yang sudah Bu Nining laksanakan kemarin ya. Nah kemarin kan Bu Nining ada rencana-rencana perbaikan tuh yang ingin dilaksanakan pada proses pembelajaran. Nah kira-kira rencana perbaikan tersebut berjalan dengan baik atau tidak ya Bu Nining? Ya pada saat kemarin itu saya kan khawatir masalah waktu ya Bu, waktu di jam istirahat anak. Nah kebetulan pada saat itu saya kan sudah berdiskusi nih dengan Ibu, sehingga waktunya itu terencana dengan baik dan waktu proses pembelajaran langsung dengan baik ya Bu. Saya membatasi waktu ya Bu, saat berdiskusi dengan anak saya batasi waktu, terus kemudian saat presentasi anak juga hanya mengajukan satu pertanyaan saja, sehingga pada jam istirahat ya Bu mereka istirahat pada waktunya, dan mereka jam istirahat pada waktunya ya Bu. Terus dan proses pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berarti proses pembelajaran Bu Nining terlaksana dengan baik dan waktu yang sudah ditentukan juga berjalan dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Bu Nining setelah waktu yang sudah ditentukan itu terlaksana dengan baik? Pastinya lega sekali ya Bu, karena anak-anak itu bisa mendapatkan haknya pada jam istirahat. Plong sekali rasanya Bu. Alhamdulillah Bu Nining. Nah, kemudian terkait dengan proses pembelajaran nih. Nah, kira-kira metode pembelajaran dan area pengembangan yang Ibu sudah laksanakan pada saat proses pembelajaran kemarin tersebut sudah tercapai oleh peserta didik tidak ya Bu Nining? Untuk metode pembelajaran kemarin ya Bu, kebetulan anak-anak belajar materi nilai 4 ya Bu. Nilai 4, tujuan pertama saya adalah agar anak mengetahui nilai 4, satuan, ratusan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan melalui permainan atau game. Kemudian saya juga kemudian yang kedua itu saya juga memberikan saat berdiskusi kelompok anak-anak berkelompok itu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing ya Bu, dan mereka juga menjawab pertanyaan LKPD sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang visual, ada yang auditori dan kinestetik. Berarti dari yang saya simak tadi itu berarti tujuan pembelajaran yang sudah itu sudah berjalan dengan baik ya Bu Nining. Dan saya amati juga kemarin pada saat proses observasi antara komunikasi, kemudian melaksanakan diskusi berkelompok, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi berkumpul dengan baik ya. Semuanya terlaksana dengan baik ya. Nah Bu Nining, rencana perbaikan yang sudah Bu Nining lakukan juga sepertinya sudah terlaksana dengan baik ya Bu Nining. Nah terkait dengan hal tersebut kira-kira hal-hal baik apa nih yang perlu ada peningkatan dan yang perlu dipertahankan dalam proses pembelajaran Bu Nining kemarin?
Ya, pastinya saya sangat senang sekali ya Bu, karena proses pembelajaran kemarin itu berhasil. Mulai dari proses pembuatan modul ajar yang kita susun ya Bu secara rapi supaya proses pembelajaran yang kita sudah rencanakan berjalan dengan baik. Terus selanjutnya kita juga ya Bu membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, dan saya juga membuat LKPD. Kebetulan pada saat pembelajaran kemarin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga membuat asesmen sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, sehingga pada waktu pembelajaran berkelompok saya memberikan asesmen sesuai dengan gaya belajar mereka juga masing-masing. Nah, untuk kedepannya saya akan menerapkan ya Bu pembelajaran dengan asesmen gaya belajar sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu. Terus sepertinya saya pada proses pembelajaran kemarin saya ingin sharing kembali nih Bu terkait KSE. Pada saat pembelajaran kemarin KSE-nya itu belum terlalu terlihat Bu. Oh gitu Bu Nining, berarti ada hal yang perlu diperbaiki ya kalau dari masalah persiapan media, alat peraga, LKPD, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah terlaksana. Memang di KSE itu harus dilaksanakan ya Bu Nining di dalam kelas ya. Nah, terkait dengan ada yang perlu diperbaiki di KSE-nya ini, kira-kira gangguan atau hambatan seperti apa nih yang dirasakan kemarin pada saat melakukan pembelajaran? Pada saat diskusi ya Bu ya, ada beberapa anak yang masih belum menghargai beberapa dari temennya ya Bu saat berdiskusi. Terus juga ada beberapa anak yang masih menyatakan ini benda aku, ini punya aku gitu. Jadi secara emosional juga di dalam saat berdiskusi masih ada anak yang diam, kurang aktif saat berdiskusi begitu maksudnya. Oh, kira-kira apa nih yang berkaitan dengan KSE ini ya yang belum mengatakan ini ada pengembangannya dari ini berkaitan ini bagaimana? Ya, saya pastinya harus belajar lagi nih ya Bu ya mengenai KSE. Saya harus sharing kembali nih sama Ibu, saya mau mencari-cari lagi terkait tentang KSE, apa itu KSE, jenis-jenis KSE. Saya akan searching ya Bu nanti di Google. Saya juga akan berkolaborasi lagi mungkin ya dengan Ibu terkait KSE ini. Oh gitu Bu Nining, berarti Bu Nining sudah mulai merefleksikan diri ya bahwa memang perbaikannya di dalam KSE-nya ya Bu Nining, dan Bu Nining ada pengembangan kompetensi untuk mencari di media-media online ya. Nah, terkait dengan hal ini Bu Nining, kapan kira-kira waktunya untuk pelaksanaan KSE ini Bu Nining? Insya Allah besok saya siap akan melaksanakan pembelajaran. Oh, alhamdulillah tepatnya besok ya Bu Nining ya, mudah-mudahan nanti terlaksana ya Bu Nining. Nah, kira-kira nih harapan Bu Nining dari nanti pembelajaran KSE ini terhadap peserta didik nih bagaimana Bu Nining? Ya, harapannya pastinya bisa terlaksana dengan baik ya Bu, terutama KSE-nya bisa saya terapkan dalam pembelajaran nanti di kelas agar emosional anak nih ya Bu di dalam kelas bisa terkontrol. Alhamdulillah, dan terlaksana. Nah, kira-kira nih apa dan siapa nih yang akan Bu Nining libatkan nanti dalam pelaksanaan komitmen tentang KSE ini Bu Nining? Pastinya pengisi jawab dengan Ibu ya Bu. Saya ingin berdiskusi lagi dengan Ibu terkait komitmen nanti di dalam kelas. Alhamdulillah ya Bu Nining, tadi Bu Nining sudah ceritakan pengalaman Bu Nining tentang proses pembelajaran di kelas Bu Nining. Kira-kira nih kesimpulan yang Ibu dapat ceritakan kembali terkait dengan hal-hal yang perlu ada perbaikan atau hal yang perlu ditekankan dalam proses pembelajaran Bu Nining kemarin nih, kira-kira apa ya Bu Nining? Ya, pertama itu pastinya kita menyiapkan modul ajar ya Bu. Kita menyiapkan modul ajar, kita menyiapkan asesmen saat awal pembelajaran agar kita tahu ya Bu kondisi peserta didik seperti apa. Terus kemudian kita menyiapkan media pembelajaran, terus kita juga mencari berkolaborasi dengan teman sejawat, mencari-cari sumber lain pastinya itu ya. Dan yang utama itu KSE harus kita terapkan ya Bu pada saat pembelajaran nanti. Alhamdulillah luar biasa sekali pengalaman yang sudah Bu Nining ceritakan, dan mudah-mudahan menjadi pengalaman buat saya juga ya Bu Nining.
Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi kita nih, Bu Nini, gimana perasaan Bu Nini setelah berdiskusi pada hari ini nih? Pastinya senang sekali ya Bu, saya bisa berdiskusi dengan Ibu, bisa berkolaborasi dengan Ibu. Saya puas sekali menambah wawasan saya yang pada proses pembelajaran. Ya, saya ucapkan terima kasih juga ya Bu Lilis ya, sudah mau memilih saya untuk berkolaborasi dengan Ibu. Baik, sama-sama Bu Nini, terima kasih banyak. Semoga kita dapat berdiskusi dan berkolaborasi kembali ya Bu Nini. Siap Bu Lilis. Terima kasih Bu Nini. Sama Bu Lilis.